kebiasaannya time frame utama itu sedang berlaku re-entry di pertemuan mid BB. Nah, itu rahasianya yang harus teman-teman perhatikan tentang EMA 50 yang ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan membahas lagi agak sedikit lebih detail tentang EMA 50. Yang mana EMA 50 sangatlah penting dalam penggunaan indikator BBMA untuk mengenal tren sedang berlaku dan ketika perubahan tren berlaku. Oke, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin, mau belajar BBMA secara gratis, mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman yang lain agar kita bisa sama-sama sharing dan sama-sama belajar. Dan sebelum kita bahas ke pembahasan lebih lanjut mengenai EMA 50, nah simak dulu informasi berikut ini yang kira-kira akan bermanfaat untuk kita semua. Untuk teman-teman yang belum bisa menganalisa pasar dan ingin mendapatkan penghasilan, ada solusi nih. Nikmati layanan terbaru dari XM, yaitu Copy Trading. Copy Trading adalah cara cepat dan cerdas untuk memulai trading. Anda tidak perlu jago analisis untuk bisa trading. Kini Anda dapat mengcopy strategi trading dari trader ahli dan berpengalaman. Selain itu, Anda juga dapat bergabung di komunitas trader, bertukar ide, dan terhubung dengan komunitas investor yang penuh semangat. Atau Anda juga dapat menjadi master copy trader, dapatkan 50% dari setiap profit yang dihasilkan oleh pengikut Anda. Semakin banyak pengikut Anda, semakin banyak yang dapat Anda hasilkan. Silakan baca lebih lanjut mengenai copy trading XM di link berikut ini atau di link yang Mimin sertakan di deskripsi. Oke teman-teman, itu dia informasinya. Sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Oke, di sini kita sudah membuka satu chart pair BTC ya. Biasa kita akan kembali ke pair favorit banyak trader, yaitu gold, dan kita akan rubah ke cat warna putih ya, karena ramai pencinta warna putih tentunya ya. Oke. Nah, di sini kita akan bercerita tentang EMA 50. Di sini Mimin akan hapus dulu segala indikator biar yang tersisa BB dan EMA 50. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, Mimin ganti warna hitam. Oke, sini lebih kelihatan ya. Oke, ini EMA 50 eksponensial ya. Settingan dasar tanpa ada dirubah-rubah ya, sesuai dengan settingan BBMA yang original. Oke. Di sini kita akan catat peranan-peranan penting untuk BBMA ya. Oke, peranan EMA 50. Di sini kita catat dulu. EMA 50 yang harus kita benar-benar perhatikan ya. Di sini saja peranan ya. Yang pertama tentunya untuk tren ya. Ya, peranan EMA 50 pertama sekali adalah untuk tren. Oke. Tren di sini terbagi kepada dua. Ya, tren terbagi kepada dua. Yang pertama ada yang namanya minor ya. Minor trend, dia berlaku dan berfungsi di time frame H4 ke bawah. Nah, ini minor trend. Oke, ini untuk minor trend. Yang kedua, major trend.
berlaku daripada time frame D1 ke atas. Nah, ini pertama kali yang harus teman-teman pahami berkenaan dengan EMA 50. Dia boleh berlaku di semua time frame, tetapi ini peranan penting yang perlu kita ketahui daripada EMA 50 yang ini. Oke, dua ini sangat penting untuk kita perhatikan berkenaan tren menggunakan peranan dengan EMA 50. Oke, yang kedua perubahan tren di minor ataupun di mayor. Ya, di sini kita catat dulu biar mudah ya. Sini ada yang namanya pertukaran atau perubahan tren. Kita harus mengenal ciri-cirinya ketika berlaku supaya memudahkan kita ya. Nah, ketika berlaku perubahan tren baik di minor ataupun di mayor tren, yang pertama yang akan muncul adalah kita catat GSM break. Nah, ini yang sering berlaku ketika perubahan tren baik di minor ataupun di mayor ya. Kita catat. Nah, CSM yang break EMA 50. Nah, kalau dia berlaku di H4 maka itu adalah tren minor atau tren di time frame kecil. Berlaku di time frame H4 dan ke bawah-bawahnya. Nah, kalau berlaku di time frame daily ke atas, nah itu tren yang sangat lama ya. Contohnya misalnya di H4 seperti ini ada satu momentum ya yang break EMA 50, maka akan berlaku perubahan dari uptrend ke downtrend walaupun hanya bersifat sementara karena ini hanyalah tren di time frame kecil ya. Nah, itu contoh-contohnya. Yang ketiga kita catat, ini juga penting ya, nanti kita akan lihat contohnya. Sekarang kita catat-catat dulu sedikit biar teman-teman mudah ya. Yang ketiga reject. Nah, yang ketiga rejection pada EMA 50. Nah, inilah tempat-tempat berlakunya re-entry berkualitas. Biasanya kalau time frame 1 reject, time frame 1 re-entry, sering berlakunya di time frame kedua ekstrim-ekstrim atau reject EMA 50 yang seperti ini atau yang lebih dikenal dengan extreme diamond ya, salah satu setup pattern-nya BBMA. Nah, inilah dasar dan sebabnya pentingnya EMA 50 selain hanya sekedar melihat tren, kita juga bisa melihat pertukaran tren dan mendapatkan entry terbaik menggunakan EMA 50 ya. Ini kurang lebih ada 3 poin penting ya yang perlu teman-teman perhatikan berkenaan dengan EMA 50 ini. Oke, kita akan lihat contoh-contohnya. Kita akan lihat contoh-contohnya ya di time frame, dimulai dari daily saja ya. Di sini Mimin ganti menjadi warna putih. Nah, di sini kita teman-teman bisa lihat. Nah, ketika
Oh, satu lagi ya, Mimin lupa catat, Mimin catat. Dengan EMA 50 juga kita bakal mendetek dan memenuhi syarat untuk entry zone zero loss. Ya, dengan EMA 50 juga kita akan mendapatkan zone zero loss. Nah, untuk zone zero loss di video-video sebelumnya Mimin sudah pernah bahas ya. Mungkin kita akan bahas lagi di video yang mendatang karena banyak yang kurang mengerti tentang ciri-ciri dan peranan dari zone zero loss itu sendiri. Oke, sekarang kita akan melihat tren terlebih dahulu, dihampat ke bawah dan di daily ke atas ya. Oke, sekarang kalau kita melihat kepada daily, maka ini boleh dikatakan uptrend. EMA 50 di bawah mid BB, candle-candle di atas mid BB. Dan ketika berlaku rejection yang dekat-dekat dengan EMA 50 ya. Sini mencatat, oh gak kelihatan, kita ganti jadi warna biru, kurang kelihatan ya. Kita ganti. Nah, ini kelihatan. Ketika EMA 50 keluar daripada low BB yang sebelumnya di dalam BB ataupun akan reject berdekatan berhampiran dengan EMA 50, maka dengan EMA 50 ini kita tahu time frame 1 di atasnya sedang membuat re-entry. Nah, kita lihat sekarang pada weekly semuanya berada pada re-entry. Baik re-entry sekedar pertemuan EMA 5, EMA 10 di time frame atasnya atau pertemuan mid BB ya, seperti ini. Kebiasaan kalau di time frame keduanya sering ekstrim dengan EMA 50, maka time frame pertama biasanya re-entry di MA5, MA10 saja. Kebiasaan kalau dia break, agak kelihatan break atau membuat sideways seperti ini, kebiasaannya time frame utama itu sedang berlaku re-entry di pertemuan mid BB. Nah, itu rahasianya yang harus teman-teman perhatikan tentang EMA 50 yang ini ya. Nah, sebelum pertukaran arah ya, kita akan lihat misalnya di time frame daily, sebelum pertukaran arah dari naik ke turun atau turun ke naik, ada yang namanya satu candle yang break EMA 50 menjadi kekuatan yang baru. Contohnya seperti ini. Sebelumnya ada kenaikan, tiba-tiba turun, ada satu momentum yang break EMA 50. Kemudian EMA 50 selanjutnya berada di atas min BB, maka downtrend berlaku. Perubahan akan berlaku. Ini tanpa kita melihat time frame di atasnya ya. Di sini juga teman-teman bisa lihat ya, dari turun ya, tiba-tiba ada candle yang break EMA 50, maka tren mulai berlaku dan ini berlaku di daily. Jarang-jarang sekali berlaku perubahan di daily. Beda halnya dengan H4 ke bawah. Ya. Contohnya kalau H4 ke bawah, teman-teman bisa lihat di sini ada momentum break EMA 50, naik membuat re-entry, kemudian dia bertukar momentum buy break EMA 50 menjadi re-entry. Nah, area-area reject EMA 50 akan menjadi area re-entry di time frame atasnya. Contohnya seperti ini. Ini ada arah kuku, ada re-entry. Kebiasaan di time frame bawahnya akan reject EMA 50. Nah, makanya EMA 50 sangatlah penting. Selain kita melihat perubahan tren, dia juga menjadi tempat entry terbaik yang resikonya lebih rendah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga sebelumnya ada momentum break EMA 50, dia naik ke atas dan dipastikan ini ada candle yang ke atas EMA 50. Ini biasanya di time frame atasnya berlaku sinyal yang apa namanya, candle arah awal bukan arah kukuh, ataupun dia biasanya kalau ada candle-candle yang break EMA 50 seolah-olah ini sudah pertukaran tren,
Tapi kita lihat di time frame atasnya tak lepas, itu adalah penipuan ya. Jadi kita harus hati-hati. Ya, kalau teman-teman rajin mengkaji, rajin membacktest, akan mendapatkan kekuatan dan keindahan dari EMA 50, yang mana dengan EMA 50 ini kita bisa siapkan akun untuk kita hajar full marginah ya. Nah, itu kekuatan dan rahasia dari EMA 50 yang sudah Mimin rangkum di sini. Nah, selain dari peranan yang sudah kita bahas contoh tadi, EMA 50 juga bergerak dan mendukung ciri-ciri zone zero loss yang wajib. Ya, itu sebab apa zone zero loss kita akan bahas di video berikutnya. Semoga saja dengan video singkat ini teman-teman bisa membuka mata lagi dengan lebar, dengan lebih mencintai EMA 50. Dan atas dasar EMA 50 yang sangat keren ini, Mimin buatkan SOP, walaupun SOP scalping yang sudah Mimin bagikan di channel Telegram. SOP itu sebenarnya sudah bisa tergolong SOP premium dan sudah berbalut dengan low risk, bisa dikatakan low risk, karena itu adalah salah satu pilihan entry yang terbaik yang pernah Mimin kaji. Ya, teman-teman, kalau rajin mengkaji akan mendapatkan yang mana dengan dikatakan extreme diamond yang cantik ya, yang mana yang membuat sedikit kekacauan, misalnya yang seperti ini ya, yang seperti ini, teman-teman akan dapatkan jawaban ya. Kadang-kadang dia cuman bertahan di area ini tidak sampai low BB, kadang-kadang ada yang cantik ke low BB. Itu teman-teman harus mengkaji, karena pada saat market live, market bergerak, kadang-kadang candle-candle yang mengejar MI, kadang-kadang MI yang mengejar candle, dan itu bisa dideteksi dengan menggunakan multi time frame, teman-teman. Nah, Mimin sudah membagikan tips yang menurut Mimin adalah shortcut terbaik tentang peran penting EMA 50. Mungkin di video sebelumnya Mimin hanya bahas secara basic saja. Nah, kalau ini sudah bisa dikatakan masuk kategori, kalau grade bisalah kita sebut-sebut grade B++ ya. Ya, gitulah kira-kira. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari sharing kita kali ini berkenaan dengan tren. Dan perlu diingat, trend is our friend ya. Jadi kita follow trend lebih selamat ketimbang kita melakukan entry dengan counter trend. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga supaya supaya ceritanya tidak terlalu panjang, nanti memakan durasi. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video yang akan datang. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mempraktek, dan selamat membacktest. Sampai jumpa di video-video yang akan datang.